Baik, Bapak Ibu yang saya hormati, saya masih melanjutkan yang kemarin. materi yang kemarin. Kalau kemarin tentang bagaimana qalbun salim ya. Ada beberapa yang harus bisa menyelamatkan hati kita ini supaya selamat. Karena memang hati ini kalau sudah tidak selamat, perbuatannya orang juga nggak selamat. Masya Allah. Fisiknya nggak selamat, perilakunya juga nggak selamat, langkah-langkah yang ditempuh juga tidak selamat. Allah. Nah, Bapak Ibu sekalian, ada hati itu yang keras ya. Kalau kemarin kan Penyakitnya. maradun. Kalau sudah ada penyakit akan ditambah-tambah mereka fasidul akidah, kerusakan akidah. Ya Allah. Ini ada hati yang keras. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an surat Al-Baqarah ayat 74. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Summa qasat qulubukum min ba'di dzalika fahiya kal hijarah au asaddu qaswah. Wa inna minal hijarati lama yatafajjaru minhul anhar wa inna minha lama yashaqqaqu fayakhruju minhul ma wa inna minha lama yahbitu min khasyatillah wa mallahu bighafilin amma ta'malu. Allah. Ada manusia itu summa qasat qulubukum. Hatinya itu keras. Bukan hati yang lembut. Keras ya. Artinya atas. Summa qasat qulubukum. Ya Maka ada orang itu ya hatinya keras. Tahu keras? Apa keras? Susah untuk diberikan nasihat. Keras itu atos. Tahu atos? Iya, patet ini. Kompleks itu ya. Ya, atos keras. Hatinya keras. Ya, hatinya keras. Min ba'di dzalika faya kal hijarah. Bahkan seperti kal hijarah. Kerasnya itu seperti batu. Bahkan au asaddu qaswah, mereka jauh lebih keras daripada batu. Lebih keras dari batu. Ya Allah. Ya. Jadi kalau batu keras itu kalau kena air, ditetesi air tek gitu, lama-lama juga akan berubah. Lama-lama akan dekok gitu ya. Tapi kalau udah hati ini keras, au asaddu qaswah, bahkan lebih keras daripada batu. Ya Allah. Masya Allah. Kalau batu masih memancarkan ya, jadi sungai-sungai itu memancarkan, bisa kena air gitu ya. Lama-lama bisa pecah gitu ya, kena air lama-lama bisa terbelah. Ya, dan begitulah manusia. Tapi yang namanya hati itu namanya qalbun bahasa Arabnya. Qulubun, qalbun artinya molah malih. Jadi bisa juga hari ini beriman, nanti sore tidak beriman. Ya Allah. Bisa jadi hari ini sekarang tidak beriman, dalam waktu dekat dia bertaubat kepada Allah. Masya Allah. Akhirnya mereka menjadi orang yang husnul khatimah. Ya Allah. Semua itu adalah qulub, hati yang berbolak-balik. Masya Allah. Cepat berubahnya banyak. Iya. Kalau sudah diberi hidayah oleh Allah, kalau sudah diberi petunjuk oleh Allah, maka tidak ada yang susah di dalam menata hati. Nah, Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, oleh karenanya kita di dalam hidup ini, mari kita hati ini kita rawat, ya, hati ini kita rawat supaya hati kita ini menjadi hati yang lembut, ya, sebagaimana hati yang telah dilakukan oleh Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa bima rahmatin minallahi lintalahum walau kunta faddan ghalidal qalbi lam faddu min hawlik.
Masya Allah. Maka disebabkan rahmat dari Allah Subhanahu wa ta'ala lah kamu akan berlaku lemah lembut. Jadi orang hatinya bisa diberi lemah lembut itu adalah fabima rahmatin, karena kasih sayangnya Allah. Ya Allah. Karena kasih sayangnya Allah. Karena rahmatnya Allah lah manusia akan bersikap lemah lembut. Masya Allah, jenenge ati menungso niku Mas Isan. Iya Pak. Kalau sudah keras itu Masya Allah, jangankan dengan orang lain, dengan dulur saja kadang-kadang sampai gak wawuh itu kau mati. Ya Allah, keluarga padahal enten apa mboten? Itu masih tunggal darah, tunggal ibu, tunggal bapak. Kalau sudah benci, kalau sudah marah, na'udzubillah min dzalik. Masya Allah. Walau kunta faddan ghalidal qalbi lang faddu ilaik. Sekiranya kamu bersikap keras dan lagi berhati kasar, tentu mereka menjauhkan diri dari sekelilingmu. Masya Allah. Makanya Kanjeng Nabi niku kan sabar, kasih sayang. Makanya ojo kereng-kereng, ojo kasar. Nanti mereka orang-orang yang dekat di sekitarnya itu akan lari. Ya Allah. Kemarin tadi saya bahkan lamfaddu min khawlik. Mereka akan lari dari sekitar. Ono saking kerenge wong tuwa anak iku lho mulih wedi. Nggih. Enten apa mboten? Nggih wonten. Ibunya di pintu sebelah sini, anaknya lewat situ sini. Nggih. Loh, nak kok gak lewat sini? Ndak ada ibu. Takut. Medeni. Nah, kemarin saya sampaikan akhlaknya para nabi, akhlaknya para rasul adalah orang tua, akhlaknya itu memuliakan anak. Masya Allah. Panjenengan, kula panjenengan orang yang memuliakan anak, itulah akhlaknya para nabi. Memuliakan bagaimana itu? Ya memuliakan itu sampai anak itu bosok, api. Nah anak itu cinta, ya. Tidak berbicara kasar, gitu ya. Nah, ini kadang-kadang berbalik kan, merasa anaknya, merasa juniornya, merasa dia yang harus berbakti kepada orang, harus tunduk. Ya. Tapi coba sekali-kali dibalik bahwa kita harus memuliakan anak. Masya Allah. Oleh karenanya Bapak Ibu sekalian, mari kita sama-sama menjaga hati kita supaya hati kita ini lemah lembut, tak sekeras batu, bahkan tidak asyaddu qaswah, lebih keras daripada batu. Nah Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, bagaimana Pak Sukron supaya hati kita ini lembut, ya, tidak qaswah, tidak keras, bahkan asyaddu, lebih keras daripada asyaddu minal hajat, lebih keras. Itu amaliyahnya itu pertama senang baca Quran. Jadi amaliyahnya itu senang baca apa? Al-Quran. Baca Al-Quran. Senang baca Al-Quran, ya. Baca Al-Quran ini harus digemari. Makanya kula nanti matur, pun tah kula jenengan iki dadi wong urip ndak ada istilah terlambat untuk belajar Quran. Walaupun umurnya sudah tua. Walaupun umurnya sudah tua, 50 apa-apa. tahun. Bergabunglah di komunitas-komunitas Quran. Masya Allah. Ya, halaqah Quran. Ada pernah saya sampaikan, Al-Quran itu seperti bawang merah itu. Kalau dikuliti bagus, dikuliti lagi kulitnya jauh lebih bagus. Dikuliti lagi jauh lebih bagus. Bahkan terus ada kulit lagi terus, tidak akan ada habisnya.
Quran itu juga begitu. Kita baca enak, kita baca tafsirnya tambah enak, kita kemudian sinergikan dengan ayat lain juga enak, kita tafsiri tambah enak, terus begitu. Jadi maka orang yang pengen hatinya lembut itu adalah dengan qiraatul Quran. Masya Allah. Membaca Al-Quran. Makanya istilah kula senajan sak halaman grodal gradul sih, grodal gradul senajan sak lemper sedina niku ya disempatkan lah. Masya Allah. Mata kita, pandangan kita ini untuk bisa melihat Al-Quran. Membaca Al-Quran itu kalamullah, kitabullah. Jadi juga kalamullah juga kitabullah. Dawuhnya Allah juga kitabnya Allah, kitab suci. Masya Allah. Al-Quran itu kan kumpulan dari semua kitab-kitab suci sebelumnya. Mulai kitab Zabur, kitab Taurat, kitab Injil itu diringkes semuanya, termaktub di dalam Al-Quran. Al-Quran. Baca, ngerti artinya, tidak mengerti artinya itu mendapat pahala. Tidak mengerti artinya mendapat pahala 1. Mengerti artinya mendapat pahala 10. Masya Allah. Jadi Bismillahirrahmanirrahim itu sudah 19 berapa huruf ya? Itu semuanya itu bernilai 1. Apalagi mengerti artinya 1 ba gitu saja, sin gitu, mim gitu. Itu udah 10. Masya Allah. Makanya orang baca Quran itu tidak sembarangan. Walaupun nggak tahu tajwidnya apa. Walaupun belum tahu tajwidnya, belum masih grodal-gradul, masih belajar saja, baca saja. Dan orang bisa lancar membaca itu karena sering. Apa Fatihah kok gak patek lali? Jarang lali kan baca Fatihah. Karena saking seringnya. Ya. Makanya kalau kita ini sering membaca Al-Quran, ya kayak setengah hafal. Setengah. Ya. Jadi ini adalah Al-Quran dapat menyejukkan hati ketika kita membaca, bahkan mendengarkan. Moco ya iso menyejukkan hati, ngerungokno itu juga bisa menyejukkan hati. Alhamdulillah. Yang kedua adalah memperbanyak zikir. Uzkuru adzkurkum washkuru li wala takfuru. Banyaklah kamu zikir kepada kami, atau uzkuru zikron katsira. Zikirlah kamu kepada kami, ingat yang banyak, zikir yang banyak. Kalau sudah zikir yang banyak, adzkurkum, maka aku akan mengingatmu. Makanya orang yang akhirnya lupa kepada Allah itu ya kurang zikir. Atau zikir tapi tidak dihayati, hanya sebagai rutinitas saja. Masya Allah. Zikir kepada Allah. Ini memang perintahnya Allah. Jadi zikir itu masih sah, Dulur Al-Victor. Itu bukan perintahnya ulama, bukan perintahnya ustadz. Itu perintahnya Allah. Perintahnya Allah aja. Uzkuru dzikran katsira. Zikirlah kepada Allah, zikir yang banyak. Ya istighosah, baca Al-Quran, itu zikir. Tahlilan termasuk zikir, baca Asmaul Husna, zikir, mengingat Allah. Cuma kemarin saya sampaikan kalau udah zikir yang fokus supaya iman kita ini tambah tebal, iman kita ini tambah kuat. Itu zikirnya yang apa tadi? Yang fokus. Ya. Itu perintahnya Allah, ya ayyuhalladzina amanu dzkurullaha dzikran katsira. Allah. Hai orang-orang yang beriman, dulur Al-Victor kang podo iman kabeh. Uzkuru Allah, zikirlah kamu kepada Allah, zikran katsira, yaitu zikir yang banyak. Masya Allah.
Ya, itu zikir itu perintahnya Allah. Wa idza qadaitumus sholata fadhkurullaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubikum. Apabila kamu setelah melaksanakan sholat, ya menyelesaikan sholat, maka setelah itu zikirlah. Dari zikir mari sembahyang ya perintah Gusti Allah. Kalau persoalan panjenengan zikirnya pakai jahri, dikeraskan monggo, pakai siri, diem tapi ingat Allah monggo. Wa idza qadaitumus sholata fadhkurullah. Nek semari sembayang niku aja lamcing. Lamcing napa niku? Salam terus pelencing ale. Masyaallah. Wis salate cepet, salate sedilu. Telat pisan. Mari ngono gak wiritan blas. Lamcing. Enten apa mboten ngeten? Nggih wonten. Wong teko iki. Nggih. Masyaallah. Allahumma sholli ala Muhammad. Allahumma sholli alaihi. Dan zikir ini wa ala junubikum ya qiyaman wa qu'udan wa ala bisa berzikir sambil berdiri. Bisa dalam kondisi qu'udan duduk wa ala junubi bahkan dengan berbaring. Syukur nek bari sare niku ya wiritan, niku sak ngantuke sak turune terus dadi zikir. Masyaallah. Wali-wali Allah itu kan begitu. Kenapa mereka dijadikan wali kekasihnya Allah? Karena sebelum sholat itu zikir dulu, sehingga sholat itu atau maaf sebelum tidur itu zikir dulu, sehingga tidurnya mereka dicatat sebagai zikir ya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Walaupun nggak zikir ketika tidur. Walaupun tidur kok zikir nggak bisa. Nggak bisa. Tapi sebelumnya itu baca subhanallah, alhamdulillah, alhamdulillah. Oh, alhamdulillah, Allah, les itu. Masya Allah. Itu Masya Allah. Pak. Itu zikir itu bisa menjadikan hati ini lembut. You understand? Yes, I do. Apa pertama tadi? Baca Al-Quran. Baca Al-Quran. Qiraatul Quran. Jangankan membaca, mendengarkan itu hati itu bisa sejuk. Masya Allah. Ngerungokne wong padu sumpah. Ngerungokne wong zikir niku hatinya tenang. Apalagi kita zikir sendiri tenang ya. Mendengarkan aja rasanya tenang. Ya Masya Allah. Yang kedua zikir kepada Allah dan zikir yang banyak itu perintahnya Allah. Bukan perintahnya IBHI, bukan perintahnya MUI ya. Tapi ya ayyuhalladzina amanu dzkurullaha dzikran katsira. Hai orang-orang yang beriman, dulur kabeh ojo El Victor yang beriman, zikirlah kamu kepada Allah zikir yang banyak. Apalagi kalau dalam melaksanakan suatu terus ingat Allah. Subhanallah. Ya Allah ya Rahman. Ya Allah. Itu ya. Pagi gitu ya. Kau udah wa ala junubnya. Masya Allah wong sak meniki lu budal yang gawe kabeh. Masya Allah. Karo Gusti Allah yo diparingi rezeki kabeh. Akhir ingat lagi muncul, ingat kepada ya Allah. Itu dah. Wong sak monten kathah ini. Kebahagiaan kabeh. Oleh rezeki kabeh. Ono sing budale bengi ya. Sayur-sayur itu kalau saya pulang ngaji itu malam itu sudah ke Keputaran jam 1. Masya Allah. Itu sudah ambil barang gitu. Yang dari Batu itu storenya sore. Banyak itu terus diambil, terus nanti pagi sudah disebar di kampung-kampung. Subhanallah, itu mulai malam itu. Bukan pagi lagi ya. Bukan pagi persiapannya. Ya Allah. Masya Allah, itulah keadilan rahmannya Allah itu. Semua kebahagiaan apa? Rezeki. Ada saja. Kemudian yang ketiga, Bapak Ibu dulur El Victor yang saya hormati, untuk membuat hati kita lembut ini adalah perbanyak doa. Apa? Memperbanyak doa.
Memperbanyak doa. Ya. Tidak ada hati yang tidak di antara dua jari yang maha penyayang. Jika dia menghendaki, dia membimbingnya, dan dia menghendaki, dia akan mengirimkan yang sesat. Wis pokoknya berdoa kepada Allah. Masya Allah. Nek gelem donga nyuwun, merasa rendah diri di hadapan Allah. Di hadapan Allah ya, rendah diri di hadapan Allah. Nyuwun nang Allah, tidak ada kekuatan, tidak ada daya, tidak ada kekuatan kecuali hanya milik Allah. Masya Allah. Nikmat itu, hatinya tenang. Nggih. Wong niku sing akeh niku sombong niku. Yang kata niku sombong, rumah merasa punya potensi. Ya Allah. Merasa akal bisa mengatasi segalanya. Makanya kita ini jangan mengandalkan akal saja. Saya masih ingat ketika perang Badar ini, dua kelompok ini kan sedang berseteru. Iya. Ya kan perang ya. Namanya perang ini kan berseteru. Iya. Satu kelompok kafir, satu kelompok mukmin. Ya, benar kan ini ya. Yang ini yang mukmin dipimpin Kanjeng Nabi Muhammad, yang kafir Abu Sufyan, Abu Jahal. Yang kelompok kafir dia mengatakan, Muhammad mundur ae, amblas kon. Senjataku iki lho sakmene akeh. Masyaallah. Ajur kon. Nah bahasanya begitu. Wis gak usah melawan kon. Ajur. Kenapa? Karena yang dipakai akalnya. You understand? Yes. Yang dipakai apanya? Akalnya. Wis mundur ae lho, timbangannya lembut kan. Tapi yang satu dengan gigihnya, saya tidak mundur, walaupun jumlah saya sedikit, tapi yakin saya ditolongi oleh Allah. Ya Allah. Nah, kan begitu. Sama-sama yakinnya, yang satu yakin dengan akalnya, mengandalkan akal dan kekuatan fisiknya, yang satu yakin akan pertolongannya. Allah, Masya Allah. Sama yakinnya ini, yang satu mengandalkan pitulungnya Allah, yang satu mengandalkan logika dan akalnya saja. Tumbang ini yang besar. Ya Allah. Ajur. Besar. Maka kita ini harus rendah diri di hadapan Allah. Nyuwun pertolongan, nyuwun diparingi syukur, ya Allah, nyuwun. Dan itu tidak hanya di dalam lisan, betul-betul masuk di relung hati kita. Sujudlah, ya Allah, kami syukur, ya Allah, kami bisa baik, ya Allah, kami mohon kekuatan, ya Allah, ya begitu. Masya Allah. Jadi jangan kesombongan yang selalu ditonjolkan. Jangan arogansi yang selalu ditampilkan. Gitu. Tapi bagaimana kita rendah diri tapi di hadapan Allah. Lah ndonga niku lak nate matur. Ndonga niku dari bawah ke atas. Iya. Kalau dari atas ke bawah itu perintah. Masya Allah. Saya ulang, doa itu dari bawah ke atas. Dari hamba kepada Tuhan. Tapi kalau dari atas ke bawah itu namanya al-amr, perintah. Lah awak dhewe ini kadang-kadang gak patek ndonga tapi merintah. Sing guyu pengalaman. Merintah Gusti Allah. Ya Allah. Dadi apa? Nggih. Saged ditampi niki nggih. Nggih, saged apa? Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Allahumma sholli alaihi. Jadi harus banyak berdoa ya. Agar kita senantiasa dibimbing oleh Allah ya, agar selamat menjalani kehidupan dunia akhirat. Allah, Masya Allah. Ojo ngandalno akal. Ora dadi kecilik. Ngandalkan akal itu kecil. Kemudian yang keempat, Bapak Ibu sekalian, untuk melembutkan hati manusia itu adalah mengingat mati. Apa Mas Isa? Mengingat mati. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Wa innama tuwaffawna ujurakum yaumal qiyamah. Faman yukhziha 'anil nari wa udkhilal jannata faqad faz.
faqad faza wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur. Allah. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Segala orang yang punya jiwa, nyawa itu semua pasti akan mati. Masya Allah. Nah, ya ini sering diingatkan istri saya. Mas, awakmu ki wis gak tuwek, wis gak enom maneh. Nggih. Ya termasuk aku kan. Kita ini yang dicari apa? Nggih. Wis gak enom maneh. Umure wis 55. Ya Allah. 55. Wong niku nek wis umur 50 munggah, Mas. Mas Isa, itu beda karo biyen. Nek zaman biyen iku unggul-unggulan nilai sekolah. Matematikamu piro? Nggih. Ya. Nggih. IPA-mu piro? Yang dibahas itu. Yang dibahas kan begitu. Nggih. Terus sampean ranking piro? Nilai agama piro? Itu dulu kita waktu sekolah itu. Masya Allah. Sekarang kalau sudah umur 50 ke atas itu semakin gak dur-duran. Ndek-ndekan kolesterolmu piro? Diabetesmu piro? Tensimu saiki piro? Ya Allah. Gula darahmu piro? Jadi kalau gula darahnya rendah itu bangga. Kebalikannya Pak. Allah ya Allah. Aman tinggal. Wong nek sepuh-sepuh jejer, sing diomong iku penyakit. Piro? Asli apa ndak ini kira-kira? Asli ya. Asli pakai shot. Setiap omong itu penyakit. Ya Allah. Kalau kita masih sekolah dulu itu omongin nilai sekolahnya. Bangga kalau nilai sekolah. Bangga. Iya. Sekarang aku dawur diabetes ku 300. Ajur kon. Jum. Ya. Diabetes 300. Masya Allah. Tensimu piro? Oh normal. Oh tinggi, darah tinggi. Allah ya. Masya Allah. Ini baru masih kategori 50 60 itu mesti itu sudah penyakit yang dibahas. Tapi akhirnya kullu nafsin dha'iqatul maut. Ada ujungnya ayat tadi, wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur. Dan ingatlah manusia, kehidupan dunia itu hanya senda gurau dan menipu. Ya Allah. Senda gurau dan menipu. Mata'ul ghurur, kesenangan yang menipu kayak Fata Morgana itu. Tahu Fata Morgana? Iya. Kalau ngerti, mau ngejar ayang-ayang lo ngerti. Ngertos ayang-ayang. Nggih bayangan. Apa ayang-ayang? Bayangan. Ayang-ayang niku ya ayang-ayang. Iya, ayang-ayang. Bayangan. Jenengan ngejar bayangan, ndak akan pernah ketemu itu. Ya Allah. Zaman ngadeg panas-panas ngarep ono gambar sampean tuh, bayangan. Terus kamu kejar lagi, ya maju lagi, terus begitu. Ya Allah. Di atas yang kaya, atasnya ada yang kaya. Di atas orang ganteng, atasnya ada orang ganteng. Di atas cantik, atasnya ada yang lebih cantik. Masya Allah. Makanya kita ya wis mata'ul ghurur, kesenangan yang menipu dunia. Muga-muga kula jenengan diparingi kuat, diparingi sabar, nggih, diparingi istiqomah ibadahe, nggih. Alhamdulillah. Wong nek kena eling mati ngene iku. Tapi ya eling mati saat ibadah itu tadi. Seolah-olah kita ini ibadah yang terakhir kali. Aja nek pas nyebut gawe eling mati. Enggak semangat nanti. Tapi intinya adalah bahwa mengingat mati itu adalah bisa melembutkan hati manusia. Masya Allah. Kalau kita ingat mati bisa melembutkan hati manusia. Itu. Ya Masya Allah, baik. Luar biasa sekali apa. Baik, kita lanjutkan lagi ya Banji setelah jeda berikut ini. Baik, dulur Al Victor, jangan kemana-mana, tetap di Fajar Syiar Al Victor. Ya baik dulur Al Victor, kita lanjutkan kembali dulur kajian pada pagi hari ini bersama guru kita Bapak Dr. Kiai Haji Muhammad Sukron Jazilan Badri MAG MPD. Baik ya Abah, ini sudah masuk banyak pertanyaan dari dulur Al Victor. Ini juga ada dari Bu Nisa. Assalamualaikum Mas Isak dan Abah ya Sukron. Saya minta doa buat ibu saya yang hari ini sedang opname di Rumah Sakit Bayangkara. Terima kasih. Baik Ibu, kita doakan semoga Ibu panjenengan
segera diparingi sehat ya, diparingi tombo, diparingi obat oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir. Bismillahirrahmanirrahim. Iya kan. Baik, yang lain. Baik, selanjutnya apa dari Bu Evi di Sukorejo ini ya. Mohon tanya, jika amal baik suami lebih banyak dari istri, apa besok bisa ketemu atau berdampingan ketika di akhirat? Terus kalau istri punya hutang masih bersama, terus bercerai, apa hutang dibebankan pada istri nopo gimana? Baik. Jadi kalau pertama ya, kalau orang itu amalnya sama, pasti besok akan bersama. Oh, Masya Allah. Suami istri yang amalnya sama, ya besok akan bersama. Ya. Di dalam Al-Quran diterangkan bahwa istrinya itu akan menjadi bidadari yang jauh lebih cantik daripada bidadari surga. Tapi dengan catatan amalnya sama. Laki-lakinya senang ibadah, suaminya senang ke masjid, ya, lembut, akhlaknya baik. Nah kalau istrinya terus tidak mau sholat, ya, terus akhlaknya jahat, ya tentu tidak akan bersama. Atau sebaliknya, istrinya baik, suaminya yang jahat, misalnya ya, akhlaknya nggak baik, itu ya tidak akan bersama. Jadi kalau ingin bersama ya tentu bersama-sama. Maka suami berkewajiban untuk membimbing istrinya. Masya Allah. Yang kedua, berkaitan dengan hutang. Ya hutang itu apapun itu harus disaur. Saya sudah sering saya sampaikan. Siapapun yang punya hutang itu harus disaur. Ya, segera Pak. Segera. Kenapa? Karena Rasulullah itu di dalam masa hidup beliau itu kalau nyolati jenazah, jenazahnya masih punya utang, nggak mau nyolat. Ya Allah. Mardud, ditolak oleh Rasul. Kanjeng Nabi tidak pun dia kula wangsul pripun mayit itu utang. Akhirnya sahabat Utsman ini yang sahabat yang kaya seringkali menyelesaikan hutang-hutangnya para jamaah itu. Ya Allah, sampai segitunya Pak. Karena orang itu kalau punya hutang, itu dainun ya, hutang itu apalagi sampai hutang gawa mati, naudzubillah. Ya Allah. Kalau pengen usahanya lancar, pengen urusannya lancar, utang itu disaur. Masya Allah. Setelah hutang disaur, nanti usahanya tambah lancar. Pasti itu. Pasti lancar. Pasti itu. Kalau ada orang punya utang tapi masih ditunda-tunda itu sing nyerimpeti usaha. Ya Allah, Masya Allah. Ya, dibebankan ke siapa ya? Ya bisa dibebankan suami, bisa dibebankan istri. Ya. Hutang-hutang itu harus disaur, ya, harus disaur. Masya Allah. Baik. Ya, Abah karena waktunya juga terbatas, Abah. Baik, mari sama-sama berdoa. Saya sampaikan terima kasih semuanya. Dan bagi Bapak Ibu yang ingin mendaftar sebagai donatur dasa, sekali lagi menjadi donatur dasa dan donatur tetap ya. Silakan menghubungi telepon saya 081 33 123 6767. Saya ulang, handphone saya 081 33 123 6767. Ada pengumuman Pak Isa. Besok apa? Tanggal 25 hari Ahad. Itu manasik pertama KPIH Brilian Mekah. Jamaah semuanya ya? Jamaah yang berangkat tahun 2025 itu ada manasik. Maka tolong Bapak Ibu yang ingin berangkat haji tahun depan, yang sudah punya porsi tahun depan, monggo semuanya hadir besok Ahad di Pondok Al Jihad jam 9 tet sampai jam 1 tut. Jadi sholat duhur di pondok, kemudian makan bersama soto. Masya Allah. Setiap Ahad terakhir. Karena bulan Agustus ini hari Ahad terakhir tanggal 25.
Setiap bulan berarti apa setiap yang bulan hajinya nanti ya? Berharap kami semuanya dulur-dulur dari Surabaya, luar Surabaya, Sidoarjo, Gempol, Gresik yang ingin haji bersama Pak Hambali, bersama Pak Sukron, monggo bersama-sama besok Ahad ya. Saya umumkan untuk umum semuanya, besok Ahad itu manasik. Masya Allah. Apabila belum jelas, saya selaku Ketua KBI Habrian Mekah mohon bisa telepon saya 08133123677. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad walhamdulillahirabbil alamin. Ya Allah, ampunilah dosa-dosa kami, dosa orang tua kami, dosanya para guru kami. Amin ya Allah, semoga seluruh dulur Radio El Victor semua urusannya dilancarkan Allah, dimudahkan oleh Allah. Masalah yang dihadapi akhirnya semua membawa barokah. Amin ya Allah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin walhamdulillahi rabbil alamin. Amin. Terima kasih, syukran jazila. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.